Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Satu kata yang sering kita dengar, tapi berat dijalani. Dalam menghadapi ujian, kehilangan, rasa sakit, ketidakadilan, bahkan dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar menjadi senjata utama orang beriman. Namun, sabar bukanlah sekadar bertahan dalam penderitaan. Sabar adalah bukti kedewasaan iman, tanda bahwa hati seseorang telah menyerahkan urusannya pada Allah. Dan Allah dengan kasih sayangnya tidak pernah menyia-nyiakan air mata dan perjuangan orang-orang yang sabar. Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa balasan bagi orang sabar bukan main-main. Ia bukan sekadar pahala kecil, tapi surga dan bahkan lebih dari itu. Firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bayangkan, pahala tanpa batas. Dunia punya batas, kesabaran punya batas, tapi pahala dari Allah tanpa batas. Dalam hadis syahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Ini bukan hanya hiburan bagi jiwa yang sedang remuk. Ini adalah janji nyata bahwa segala kesabaran yang dijalani di dunia akan diganjar secara agung di akhirat. Mengapa sabar begitu agung di sisi Allah? Karena sabar adalah bentuk dari iman yang paling nyata. Orang yang sabar menahan dirinya dari amarah, dari keluh kesah, dari putus asa, adalah orang yang percaya bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Orang yang sabar adalah orang yang meyakini bahwa akhir dari semua ini bukanlah di dunia, tapi di akhirat. Sabar itu tidak menghasilkan sorak-sorai dari manusia, tapi ia melahirkan tepuk tangan dari malaikat di langit. Karena itu, tidak heran jika surga dihiasi dengan kenikmatan luar biasa bagi mereka yang bersabar. Surga bukan hadiah bagi yang kuat, tapi untuk mereka yang sabar dalam lemah. Surga bukan ganjaran bagi yang sempurna, tapi untuk mereka yang terus bertahan dalam iman. Dalam seri ini, kita akan mengulas 6 bentuk kenikmatan luar biasa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang sabar di akhirat kelak. Dari rumah-rumah di surga yang megah, hingga perjumpaan dengan Allah yang tak ternilai. Mari kita telusuri satu persatu agar hati kita semakin kuat untuk terus bersabar hingga akhir. Surga tanpa batas untuk orang sabar. Salah satu balasan terbesar yang Allah janjikan untuk orang-orang sabar adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalimat tanpa batas ini bukan kiasan. Ini bukan sekadar pujian. Ini adalah janji langsung dari Allah bahwa pahala kesabaran tidak dihitung dengan timbangan dunia, tapi dengan ukuran keabadian. Apa artinya pahala tanpa batas? Artinya, orang sabar akan diberikan balasan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia. Surga untuk mereka bukan hanya tempat tinggal, tapi kerajaan yang mewah, penuh dengan segala yang mereka cintai. Mereka akan diberi kedudukan yang tinggi karena mereka menahan diri saat dunia menggoda dan saat hati ingin menyerah. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa sabar adalah separuh dari iman. Maka tidak heran bila orang yang memiliki separuh iman yang kokoh, Allah tempatkan dia di surga yang tinggi. Bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa sabar akan membuka pintu-pintu surga tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh selain mereka.
Ini menunjukkan bahwa sabar bukan hanya dihargai, tapi dimuliakan dengan cara yang khusus. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah akan berkata pada hari kiamat kepada para malaikat, "Ambillah orang-orang yang sabar dan masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab." Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, tidak perlu diadili, tidak perlu ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Karena Allah tahu bahwa selama hidup mereka, sabar sudah menjadi pengorbanan besar yang cukup sebagai bukti keimanan. Coba bayangkan, manusia di dunia kadang hanya bisa bertahan sebentar. Tapi mereka yang sabar, bertahan seumur hidup. Sabar dalam menahan syahwat, sabar saat miskin, sabar saat ditinggal orang tercinta, sabar menghadapi penyakit, sabar dengan hinaan, sabar saat amal tak dilihat orang. Semua itu tidak akan sia-sia. Allah menghitung setiap tetes air mata dan derita yang ditahan demi iman, dan balasannya adalah surga. Karena itu, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru mengeluh. Sabar bukan kelemahan. Ia adalah tiket menuju surga tanpa batas. Dan orang-orang yang sabar itulah yang disebut oleh Allah sebagai asy-syabirin, golongan khusus yang disebut satu persatu bersama orang-orang yang jujur, khusyuk, dan berinfak. Jika kita mampu bersabar, kita sedang mengukir rumah untuk diri kita sendiri di surga kelak. Tingkat tertinggi di surga untuk yang bersabar. Tidak semua penghuni surga berada pada derajat yang sama. Ada tingkatan-tingkatan surga, dan derajat tertinggi tidak diberikan kepada sembarang orang. Salah satu golongan istimewa yang berhak menempatinya adalah mereka yang bersabar. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itulah yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan salam di dalamnya. Lihatlah bagaimana Allah menggandengkan kata martabat yang tinggi dengan karena kesabaran mereka. Ini berarti sabar bukan hanya menghasilkan masuk surga, tapi mengangkat derajat seseorang hingga ke tempat paling mulia, tempat di mana para nabi dan syuhada berada, tempat yang penuh kemuliaan, kehormatan, dan dekat dengan arsy-Nya. Sabar mengantarkan manusia naik ke tangga-tangga yang tidak bisa dicapai oleh banyak amal lain. Sabar itu seperti tangga tersembunyi menuju langit. Di dunia, orang yang sabar mungkin tampak biasa saja, tidak terkenal, tidak dipuji, tidak dielu-elukan. Tapi di akhirat, mereka mendapatkan sambutan yang megah. Disebutkan dalam tafsir bahwa penghuni surga yang sabar akan disambut para malaikat dengan ucapan salam damai, penuh rasa hormat. Mereka tahu, orang ini bukan orang biasa. Ia pahlawan iman yang bertahan sampai akhir. Dalam hadis syahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridaan Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi penegasan bahwa kesabaran saat diuji bukan hanya jalan menuju pahala besar, tapi tanda bahwa Allah mencintai seseorang. Betapa mulianya balasan ini. Kita mungkin tidak sanggup puasa setiap hari atau salat tahajud setiap malam. Tapi jika kita bersabar, terus bersabar bahkan saat hati hampir runtuh, itu saja cukup untuk membuat Allah mengangkat kita ke derajat yang tinggi. Kesabaran itu ibarat batu pijakan menuju surga yang tinggi.
semakin lama menahan beban, semakin tinggi Allah angkat kita. Jadi jika saat ini hidup terasa berat, sabarlah. Barangkali justru itu jalanmu menuju tingkatan surga yang lebih tinggi. Mungkin engkau tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat sebagai hamba yang sabar. Dan kelak engkau akan duduk di tempat terhormat, disambut dengan salam penuh cinta, hanya karena satu hal yang terus engkau genggam, sabar. Perjumpaan dengan Allah hadiah tertinggi. Bagi yang sabar, di antara kenikmatan terbesar di surga, ada satu hadiah yang tidak bisa diukur dengan emas, istana, atau sungai-sungai surga. Hadiah itu adalah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah puncak dari seluruh balasan. Dan ternyata orang-orang yang bersabar adalah di antara mereka yang diberi kemuliaan ini. Sabar mereka di dunia telah memurnikan jiwa mereka hingga layak menatap wajah Tuhan mereka. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis syahih, ketika penghuni surga telah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah membuka hijabnya, dan tidak ada yang lebih mereka sukai daripada memandang kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa segala kenikmatan surga menjadi kecil ketika dibandingkan dengan nikmat melihat wajah Allah. Dan siapa yang layak mendapatkan momen ini? Mereka yang menjaga iman di dunia dengan penuh kesabaran. Mereka yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka yang menundukkan amarah, menahan hawa nafsu, dan tetap teguh dalam ibadah meski dihantam cobaan hidup. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang yang sabar akan diberi tempat khusus dalam surga tertinggi, dan merekalah yang akan paling lama dan paling sering memandang wajah Allah. Ini bukan keistimewaan biasa, ini adalah kedekatan abadi dengan Zat yang menciptakan cinta, keindahan, dan rahmat. Sungguh, inilah balasan tertinggi yang hanya diberikan kepada jiwa yang telah melalui proses panjang bernama sabar. Ketika di dunia mereka bersabar, mereka mungkin tidak tahu betapa besar nilainya di sisi Allah. Tapi di akhirat, semua terungkap. Ternyata, sabar mereka tidak hanya menghindarkan dari dosa, tapi membentuk jiwa yang mampu menatap wajah Allah. Dan tatapan itu bukan satu kali, tapi berulang kali dalam kondisi kenikmatan yang tak pernah putus. Subhanallah, apalagi yang lebih indah dari ini? Maka wahai jiwa-jiwa yang hari ini sedang menahan tangis, menahan kecewa, dan tetap bertahan dalam keimanan, ketahuilah bahwa sabarmu sedang mengantarkanmu pada momen paling agung, perjumpaan dengan Allah. Dan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang sabar. Tetaplah bertahan, karena balasan paling besar tidak datang di dunia, tapi di hadapan Allah kelak. Istana dan kenikmatan surga untuk orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan bukan hanya tempat di surga, tapi istana-istana megah yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Allah menggambarkan kenikmatan ini dalam Quran, Surat Al-Furqan, ayat 75 sampai 76. Mereka itulah yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan salam di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman. Dalam tafsir disebutkan bahwa martabat tinggi ini termasuk dalam bentuk istana-istana dari mutiara, berongga, emas murni, dan perhiasan surga yang tidak bisa dilukiskan dengan kata.
Sabar mereka di dunia dari lapar, hinaan, ujian, kehilangan, dan cobaan dibalas oleh Allah dengan kemewahan dan ketenangan abadi di akhirat. Mereka tidak hanya masuk surga, tapi menempatinya seperti raja yang dimuliakan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar, dan bagian luarnya terlihat dari dalam." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang berkata baik, memberi makan, senantiasa berpuasa, dan salat malam ketika manusia sedang tidur." Hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu sifat orang yang konsisten dalam semua itu adalah sabar. Sabar membuat mereka bangun malam ketika orang lain tertidur. Sabar yang membuat mereka tidak menyerah saat berat beribadah. Sabar yang menahan diri agar tidak berbuat kasar saat diuji. Dan dari sabar itu, Allah bangunkan untuk mereka rumah-rumah kemuliaan yang tidak akan pernah rusak, tidak pernah kosong, dan tidak pernah mengecewakan. Bayangkan saat orang lain hidup mewah di dunia tapi lalai, lalu berakhir di tempat siksaan, sementara engkau yang pernah makan dengan air mata, tidur dengan kelaparan, atau hidup dalam kesederhanaan, justru memiliki istana abadi. Surga bukan diberikan karena kekayaan atau popularitas, tapi karena kesabaran menjaga iman dan amal di tengah badai kehidupan. Jadi bila hari ini engkau tinggal di kontrakan sempit, rumah bocor, atau tidur beralaskan tikar, bersabarlah. Karena bisa jadi rumahmu yang sebenarnya sedang dibangun di surga. Rumah itu tidak akan pernah bocor, tidak akan sempit, dan tidak akan pernah membuatmu gelisah. Allah sendiri yang menyiapkannya sebagai hadiah dari sabar yang selama ini engkau pertahankan. Bersama Nabi, syuhada, dan orang syalih, sahabat orang sabar di surga. Salah satu kenikmatan surga yang paling menyentuh hati adalah dipertemukan dengan orang-orang yang kita kagumi dalam iman. Para nabi, para syuhada, orang-orang syalih yang namanya kita baca di kitab-kitab, mereka bukan hanya cerita, tapi akan menjadi teman nyata di surga bagi orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan orang-orang syalih. Dan mereka itulah sebaik-baik teman." Meskipun kita bukan nabi, bukan syuhada, dan bukan orang yang penuh ibadah seperti mereka, tapi kesabaran adalah kunci untuk bergabung bersama mereka. Rasulullah bersabda, "Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mencintai Rasulullah, para sahabat, para ulama syalih, dan kita bersabar dalam meniti jalan mereka, maka kita layak untuk berdampingan dengan mereka kelak. Sabar bukan hanya menahan rasa sakit, tapi juga menjaga cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Di dunia, mungkin kita merasa jauh dari mereka. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Allah melihat hati kita yang bersabar, yang terus bertahan di jalan iman, walau terjatuh berkali-kali. Dan karena itu, Allah satukan kita dengan para penghuni surga yang paling mulia. Bayangkan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbincang dengan Abu Bakar, berjalan di taman surga bersama Umar dan Utsman, mendengar kisah dari Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin kita bisa menemui Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, Hasan al-Bashri, semua karena kita bersabar menjaga iman seperti mereka. Meski tidak sehebat mereka, tapi kita dipersatukan karena kita punya sifat yang sama, kesabaran dalam mencintai Allah. Allah tidak pernah zalim,
Dia melihat setiap perjuangan kita, dan Dia tahu betapa berat menahan diri di dunia yang penuh godaan. Maka sebagai bentuk kemuliaan, Allah tidak hanya beri kita tempat di surga, tapi juga teman yang agung di dalamnya. Bersama mereka, kita tidak lagi merasa kecil, tidak ada lagi rasa tertinggal, tidak ada lagi penyesalan, hanya kenikmatan, persaudaraan, dan cinta yang murni karena Allah. Maka jika hari ini engkau bersabar karena tidak bisa ikut teman-teman dalam maksiat, atau engkau sabar dalam kesendirian, atau engkau sabar dalam perjuangan amal yang sepi dari tepuk tangan manusia, ketahuilah Allah sedang menuliskan namamu dalam daftar tamu agung yang akan disandingkan dengan para nabi dan orang saleh. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Dijaga dari neraka, diberi kemenangan yang nyata. Kesabaran bukan hanya mendatangkan surga, tetapi juga menjadi perisai dari panasnya api neraka. Bagi orang-orang yang bersabar menahan diri dari dosa, bersabar dalam ujian, dan bersabar atas takdir Allah, dijanjikan keselamatan dari azab yang pedih. Dalam Quran Surat Al-Insan ayat 12, Allah berfirman, "Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra." Perhatikan baik-baik, karena kesabaran mereka. Allah menegaskan bahwa surga itu adalah hasil dari kesabaran. Sabar dari maksiat, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghadapi qadar Allah yang menyakitkan. Semua itu tidak sia-sia. Di saat orang lain terperosok dalam murka Allah, orang yang bersabar akan diberi naungan dan penjagaan dari siksa yang tak terbayangkan. Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyiratkan bahwa jalan menuju surga adalah jalan yang penuh kesabaran. Orang yang sanggup menahan dirinya dari jalan yang menyenangkan secara hawa nafsu, tetapi menyesatkan secara iman, akan sampai pada kemenangan besar, selamat dari neraka. Ketika di dunia mereka bersabar dari zina, dari ghibah, dari menzalimi orang, dari makanan haram, dari ambisi dunia yang melalaikan, semua itu bukan perjuangan yang sia-sia. Karena kelak Allah akan memperlihatkan hasilnya, selamat dari neraka yang menyala-nyala. Bahkan sebelum masuk surga, keselamatan dari neraka adalah kebahagiaan tak terkira. Allah menyebut mereka dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 111. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sungguh, merekalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ini adalah pengumuman kemenangan yang nyata dari Tuhan semesta alam. Bukan hanya masuk surga, tetapi dijaga dari siksa, dijaga dari kehinaan, dan dijaga dari penyesalan abadi. Jadi jika hari ini engkau menahan amarahmu, menundukkan pandanganmu, bersabar dalam doa yang belum terkabul, atau bersabar dalam penyakit yang tak kunjung sembuh, ketahuilah, engkau sedang dibentengi oleh Allah dari neraka. Setiap detik sabar itu adalah pelindung. Dan di akhirat, engkau akan mendengar ucapan paling indah, "Ini balasan atas kesabaranmu." Sabar itu memang berat, kadang membuat kita merasa sendiri, terpinggirkan atau bahkan dianggap lemah. Tapi siapa sangka justru sabar adalah tanda kekuatan iman tertinggi. Sabar adalah bukti bahwa hati kita masih yakin pada janji Allah, meski dunia belum memberi apa-apa. Dan yang lebih indah lagi, Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya yang bersabar. Kita sudah melihat bersama, sabar itu bukan cuma menahan,
tapi jalan menuju surga tanpa batas, tingkat tertinggi bersama para nabi, perjumpaan agung dengan Allah, istana penuh kemuliaan, kebersamaan bersama orang saleh, dan penjagaan dari neraka. Setiap detik sabar yang kita jalani di dunia ini akan dikembalikan dengan kenikmatan yang tak pernah pudar, tak pernah habis. Kalau hari ini kita bisa memilih sabar sejenak di dunia atau sengsara selamanya di akhirat, maka jawabannya jelas, karena surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mau bersabar. Mereka bertahan saat dunia menawarkan kenikmatan haram. Mereka menundukkan ego saat bisa membalas. Mereka tetap dalam ketaatan meski terasa berat. Maka kuatkan hatimu, jangan menyerah, jangan merasa sia-sia. Air matamu karena sabar, malam-malam kosongmu karena menjaga iman, semua itu sedang ditulis oleh malaikat dan akan dihadiahkan kembali dalam bentuk yang tidak bisa kau bayangkan. Tidak ada sabar yang sia-sia, tidak ada sabar yang tidak dibalas. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar, yang kelak saat berdiri di hadapan Allah, mendengar langsung kalimat yang paling menenangkan. Ini semua untukmu karena engkau telah bersabar. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit, tulislah di kolom komentar, "Aku mau bersabar karena Allah." Yuk, saling mendoakan di sana. Dan jangan lupa bagikan video ini, karena mungkin satu orang yang sedang hampir menyerah akan kembali kuat hanya karena kamu menyebarkan kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.